saya Widya dan Zandina. Ya. Di sini saya ingin sedikit bertanya tentang guru penggerak dengan Bapak siapa nih? Pak Vigilianto. Oh, okay. Ya. Guru apa Pak? Saya guru bahasa yoga. Oh, BCOK. Ya. Oh, okay. Ini yang pertama yaitu apa saja pengabdian yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu dalam 3 tahun terakhir? Di dalam 3 tahun terakhir itu saya mengimplementasikan dari apa yang telah saya pelajari mengenai pembelajaran yang harus sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi untuk di 3 tahun terakhir ini setelah saya mempelajari itu juga jadi kita harus menyesuaikan pembelajaran lah, intinya mengabdikan diri dengan mengaplikasikan yang sudah dipelajari sehingga kita bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dari anak gitu. Terus yang nomor 2, pertanyaan kedua itu apa saja pengembangan diri yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu selama menjadi guru penggerak? Pengembangannya diantaranya adalah pola pikir dari teacher sentris, karena sebelum adanya guru penggerak kan kita mengajar sebagai guru kadang-kadang teacher sentris yang berpusat pada guru, sedangkan setelah kita belajar dengan di guru penggerak itu kita harus mengubah paradigma pembelajaran yaitu dengan student sentris, berpusat kepada murid dengan menggunakan pembelajaran yang menyesuaikan setiap kebutuhan dari siswa tersebut. Jadi tidak lagi guru yang selalu menggunakan strategi komando harus perintah A, B, C, D, tidak, tetapi itu harus menyesuaikan murid itu butuhnya apa sih gitu. Itu saat di pengembangan itu lebih ke arah situ ya, dari strateginya, dari model pembelajarannya, dari medianya itu disesuaikan. Nah, jadi lebih banyak untuk merepresentasikan apa yang dibutuhkan oleh siswa, oleh murid itu sendiri gitu. Apakah Bapak atau Ibu sudah melakukan PTK? PTK saya sudah pernah. PTK itu mengenai jam olahraga di siang hari itu kadang-kadang anak itu apa ya kurang bersemangat itu. Namun PTK sederhana, bukan yang kompleks, sederhana saja. Pernah saya lakukan untuk penelitian jam olahraga di siang hari terhadap siswa kelas 12. Itu pernah saya alami karena di antara mereka kebanyakan ketika jam siang lebih cenderung sebentar di lapangan terus pada berteduh gitu. Terus lanjut, apakah Bapak sudah pernah menerbitkan artikel? Kalau artikel itu baru di link-link web itu sendiri, termasuk kayak di YouTube itu sendiri, belum artikel yang di media sosial yang cetak belum. Tapi kalau di media yang masa kini itu yang di YouTube sudah itu ada tulisan-tulisan saya sedikit sih. Terus di web pribadi juga ada, nanti bisa dilihat bareng-bareng. Ada. Apakah ada topik atau permasalahan yang di kelas yang ingin diangkat jika Bapak Ibu ingin melakukan PTK? Ketika di kelas yang saat ini lebih pengen saya angkat ya ada sih mengenai semangat anak dalam mengembangkan kebugaran fisik, karena anak-anak sekarang itu cenderung kurang bersemangat ketika sudah misalnya olahraga, materi kebugaran itu udah misalnya itu banyak yang kurang bersemangat, entah karena mereka tidak terbiasa fisiknya capek gitu ya, karena mungkin anak-anak sekarang kan lebih banyak megang gadget daripada membantu orang tua di sawah atau mungkin di pekerjaan rumah lainnya, sehingga ketika mereka dihadapkan dengan aktivitas fisik yang cukup berat cenderung banyak keluhan dari mereka. Itu pengen saya teliti juga itu bagaimana metode biar anak-anak sekarang tetap pengembangan fisiknya setiap mereka ya tentunya bukan yang kalau yang sudah cinta olahraga sih mungkin tidak jadi masalah. Kalau yang misalnya perempuan itu kadang-kadang yang capek sedikit misalnya baru pemanasan udah langsung kurang bersemangat, nah itu yang perlu saya teliti lagi, itu sebenarnya perlu diadakan PTK lagi gitu. Apakah Bapak pernah mengikuti organisasi profesi atau kepanitiaan?
Kalau di organisasi paling MGMP, di tingkat MGMP, terus ya MGMP PJOK Kabupaten itu ya pernah mengikuti di dalam kegiatannya ya banyak hal lah tentang kegiatan guru-guru olahraga di kabupaten. Paling itu yang saya ikuti. Terus kemarin waktu menjadi guru penggerak ya juga ikut sih kelompok apa namanya ya pengajar ini yang komunitas guru penggerak kayak gitu. Iya juga ikut kemarin. Iya. Nah, apakah bapak atau ibu memiliki karya fenomenal seperti video pembelajaran atau aplikasi yang menunjang pembelajaran? Terus jika ada disebutkan karyanya. Kalau yang fenomenal sih mungkin tidak ya, tapi kalau sekedar video pembelajaran saya punya di YouTube, di akun YouTube saya. Itu YouTube apa namanya akunnya di Taufik Yulianto ya. Di situ ada video pembelajaran saya dan juga video-video saat saya menjadi guru penggerak itu ada di situ. Iya, nanti bisa dilihat, ini juga di akunnya ada. Oh iya, nanti boleh. Iya, nanti boleh di-share juga, nanti boleh. Apakah bapak atau ibu mengikuti IHT atau workshop atau webinar, Pak? Kalau webinar, kalau dulu waktu saat menjadi guru penggerak ya sering. Kalau sekarang sudah mulai ke lapangan lagi jadi jarang. Jadi dulu waktu masih di guru penggerak sering ikut saya. Sering ikut, sering apa namanya? Ya mengikuti kegiatan webinar. Selain ada kalau di webinar itu kan sertifikatnya digunakan oleh saya untuk di SKP penilaian. Jadi apa namanya? Sering adakan ikuti webinar saya. Bagaimana pengalaman bapak selama mengikuti program guru penggerak? Saya mengikuti guru penggerak itu sangat berkesan ya, karena banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan, insight baru yang saya dapatkan. Ya salah satunya tadi yang saya sebutkan di awal bahwa guru sekarang itu tidak boleh hanya teacher sentris tapi harus student sentris, lebih memperhatikan kebutuhan murid. Di dalam pembelajaran guru penggerak saya mempelajari apa itu pembelajaran berdiferensiasi, terus pembelajaran sosial emosional di situ juga dipelajari, sehingga ketika kita menghadapi siswa di zaman sekarang itu, murid di zaman sekarang itu, kita harus bisa mengetahui dari tahapan awal, kita harus mengetes kemampuan mereka sejauh mana, terus mereka itu keinginannya apa, sehingga pada saat kita menerapkan strategi pembelajaran, terus apa yang kita harus sesuaikan itu tepat penyampaiannya. Jadi kita harus bisa apa namanya ya, memberikan pembelajaran yang tidak boleh gebuk rata gitu loh, ibaratnya sama atau tidak. Jadi harus disesuaikan. Apalagi saya di bidang olahraga itu setiap anak nggak punya fisik yang sama, belum tentu fisik yang sama. Jadi ini juga harus dibedakan, tidak boleh sama rata. Misalnya lari 2,4 untuk mengetahui VO2 max itu semuanya harus ini, tanpa saya memperhatikan siapa yang sakit, yang punya mungkin penyakit bawaan, itu nggak boleh seperti itu. Jadi harus dipisah-pisahkan dulu. Ataupun di materi-materi pembelajaran seperti sepak bola itu, di sana harus dibedakan mana yang sudah sering, mana yang masih baru awal, dan seterusnya. Itu saya dapatkan dari pembelajaran guru penggerak itu seperti itu. Tantangan apa yang paling sering bapak hadapi sebagai guru penggerak dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau tantangan yang paling menarik itu ketika kita mengajar dengan kondisi terbatas, alat-alat terbatas misalnya kalau di olahraga itu, namun kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik, misalnya dengan kita memodifikasi. Nah itu di situ saya harus pintar-pintar bagaimana cara mencari ide biar ketika itu misalnya permainan bola kecil misalnya, di situ alatnya terbatas, kita tidak bisa menggunakan alat yang standar, misalnya bermain softball, karena alat-alat softball itu kan mahal dari bolanya, dari itu. Nah kita harus bisa memodifikasi di situ. Itu tantangannya di situ biasanya, ataupun materi-materi yang lain. Jadi di era sekarang itu harus pintar-pintar menyesuaikan hal-hal agar bisa menjadi menarik buat siswa. Bagaimana peran bapak sebagai guru
antar guru olahraga, bagaimana caranya kita menyesuaikan pembelajaran di era-era sekarang di kurikulum merdeka tentunya. Di situ benar-benar dituntut kita harus bisa memfasilitasi murid sebaik mungkin itu. Jadi alhamdulillah di dalam saya menjadi guru penggerak, saya bisa berbagi informasi, berbagi cerita dengan teman-teman guru-guru yang lain, dan menjadi ya syukur sih ibaratnya ya contoh lah buat rekan-rekan yang lain, sehingga anak itu benar-benar bisa terfasilitasi itu seperti itu. Terus ini bagaimana strategi Bapak atau Ibu dalam membangun budaya belajar yang positif di kelas dan di sekolah? Ya, kalau strategi saya yang pertama adalah melibatkan siswa dalam setiap pembelajaran. Misalnya kalau khususnya olahraga ya, anak disuruh untuk nanti memimpin pemanasan, terus membentuk kelompok permainan kecil misalnya. Itu saya selalu membiasakan anak itu terlibat dalam setiap pembelajaran sehingga mereka tidak pasif, ataupun ketika pembelajaran dengan metode berdiskusi ataupun kegiatan bermain bersama, itu juga salah satu strategi yang saya gunakan sehingga di dalam pembelajaran tidak membosankan. Itu seperti itu. Jadi dengan berdiskusi, melibatkan mereka ke berbagai kegiatan, terus membagi kelompok kecil, terus memastikan atau memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan apa yang sudah dipelajari, terus memberikan kesimpulan, menilai teman yang lain ketika melakukan sesuatu. Itu juga tetap harus disampaikan. Itu strateginya seperti itu. Bagaimana cara Bapak mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajaran? Di kurikulum merdeka itu kan artinya siswa memiliki peran penuh gitu. Jadi saya mengimplementasikannya di dalam pembelajaran itu, siswa harus bisa aktif, satu. Yang kedua harus kolaboratif dengan sesama teman, baik melalui diskusi ataupun yang lain. Yang ketiga inovatif, mereka tidak hanya belajar dari satu buku, tapi juga dari buku lain untuk mengembangkan inovasi-inovasi terbaru, sehingga pembelajaran yang mereka hadapi dari segi materi itu tidak stagnan. Jadi misalnya nih di permainan sepak bola, ketika hanya membaca buku bagaimana cara mendribble dan sebagainya, tentunya akan lebih luas pengetahuan mereka ketika langsung melihat video, misalnya sedang pertandingan sepak bola, atau mungkin tutorial cara menggiring bola, ataupun cara-cara mendribble yang baik. Itu salah satu contohnya di situ. Jadi di kurikulum merdeka ini benar-benar semua bisa sebagai sumber pembelajaran. Jadi tidak hanya asal kalau dulu kan ada buku, ada LKS, sudah itu aja. Kalau sekarang lebih mengimplementasikannya begitu. Apa tantangan utama dalam penerapan kurikulum merdeka dan bagaimana solusinya, Pak? Kalau tantangan dalam penerapan kurikulum merdeka itu saya lebih ke media pembelajaran sebenarnya, media dan alat pembelajaran. Sehingga karena memang kalau di pembelajaran kurikulum merdeka cenderung kalau olahraga itu harus butuh alat yang mencukupi dengan jumlah siswa. Jadi ketika itu terbatas, nah itu akan sedikit menghambat. Bola misalnya, kita main basket, bolanya cuma 3, itu kan dengan jumlah siswa 36 itu kurang. Nah itu tantangannya, ya saya harus bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah agar sarana prasarana yang dibutuhkan itu mencukupi sehingga pembelajaran lebih aktif, lebih menyenangkan gitu. Itu seperti itu. Terus dari segi penyampaian materi juga saya harus banyak-banyak, yaitu tadi membuat video pembelajaran, merangkum materi dengan cara mungkin menggunakan Canva ataupun yang lain sehingga lebih menarik buat mereka. Kalau hanya lewat catatan itu kan kadang-kadang anak sekarang tidak menarik, tapi kalau dibuat Canva, terus dibuat poster atau mungkin video singkat, terus di-share, mereka kan lebih senang dalam mempelajari. Nanti saya tunjukkan salah satu video materi yang sudah saya rangkum, terus saya taruh di YouTube, terus bisa dilihat, dipelajari sama anak-anak. Itu bisa dibaca berulang-ulang.
didengarkan berulang-ulang gitu. Itu seperti itu. Bagaimana peran guru penggerak dalam mendukung implementasi profil pelajar Pancasila? Guru penggerak di profil pelajar Pancasila sangat diutamakan di sekolah SMA Negeri 1 Puncak. Dan kebetulan di tahun ini dan tahun kemarin itu saya sudah menjadi koordinator P5 atau penanggung jawab P5 di SMA Negeri 1 Puncak. Jadi sekolah benar-benar memanfaatkan lah adanya guru penggerak sebagai motor penggerak di dalam kegiatan-kegiatan P5. Buktinya dengan saya sebagai penanggung jawab di P5 itu seperti itu. Bagaimana strategi Bapak dalam membangun kolaborasi antar guru, siswa, dan orang tua? Kalau strateginya yang pertama jelas dengan komunikasi, dengan berkomunikasi yang baik, dengan komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua yang baik itu nanti akan menumbuhkan rasa saling percaya. Itu saling percaya, strateginya itu dengan komunikasi yang baik. Yang kedua dengan melibatkan orang tua dalam beberapa kegiatan, tidak semua tapi beberapa, sehingga orang tua bisa memantau secara langsung, misalnya dalam perkemahan atau kegiatan P5 ataupun kegiatan lulusan di sekolah, itu orang tua bisa diajak dalam kegiatan-kegiatan tersebut sehingga tahu kebutuhan, terus mereka bisa menyaksikan pentas dari anak-anaknya, terus sehingga ketika sudah mereka diajak diskusi, diajak berperan, keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan itu akan membuat siswa, guru, dan orang tua itu memiliki pemikiran dan arah yang sama, sehingga tidak ada miskomunikasi dalam berbagai kegiatan. Gitu. Misalnya harus ada outclass, ya harus keluar kelas, harus pembelajaran di luar kelas gitu ya. Misalnya harus kemana, ketika ada komunikasi itu tidak jadi salah paham. Misalnya kalau P5 kan ada yang pembelajaran luar kelasnya itu misalnya tentang kebudayaan, kadang-kadang harus pergi keluar. Nah, itu kalau orang tua, guru, dan murid sudah sama-sama mengerti, tidak akan jadi masalah, tidak akan jadi salah komunikasi. Ini cuma liburan, study tour, plesir enggak. Jadi di P5 kita misalnya tentang beberapa topik yang ada di situ tentang kebinekaan global dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita pembelajaran di luar. Adanya pembiayaan itulah ketika sudah ada komunikasi maka akan bukan menjadi problem lagi gitu. Itu seperti itu. Jadi strateginya salah satunya ya komunikasi dan melibatkan orang tua di beberapa kegiatan. Dan juga kadang-kadang juga satu lagi dengan memanggil narasumber di dalam kegiatan P5 itu tadi. Itu seperti itu. Orang tua yang misalnya kompeten di dalam bidangnya, ada orang tua wali murid atau siswa yang menjadi anggota KPU misalnya, kalau itu musim kemarin pemilu ya, itu bisa dimasukkan di pembelajaran P5 yang akhirnya ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan siswa dan guru juga. Bagaimana peran teknologi dalam mendukung pengembangan profesional guru? Nah, ini untuk teknologi saya sendiri merasakan kemarin waktu saya mau mulai pendidikan, salah satunya itu saya harus mengganti gadget HP yang harus RAM-nya besar, terus memorinya juga besar. Itu karena tunjangan teknologi itu sangat berperan penting di dalam pengembangan profesi berkelanjutan atau profesi guru gitu ya. Jadi ketika kita pengen berkembang memang harus didukung dengan teknologi dan tidak bisa dilepas satu sama lain menurut saya itu. Jadi perkembangan teknologi, terus perlengkapan kebutuhan dan sebagainya yang mengenai teknologi dengan kaitannya guru atau mungkin guru penggerak atau yang lain itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan gitu, seperti itu. Terutama untuk usaha tugas, membuat tugas dan sebagainya, itu kalau nggak ada teknologi ya repot kita sama sekali. Itu seperti itu. Apakah Bapak memiliki file PKB guru penggerak? Saya punya file PKB-nya, nanti tak share linknya ya, kasihkan linknya kan gitu. Sudah punya. Itu di dalamnya dari modul pertama, kedua, ketiga, terus pengembangannya termasuk videonya, terus masuk nanti ada tugas-tugas saya di situ juga ada semua insya Allah. Terus
nanti kalau misalnya butuh artikelnya juga saya punya Google Spreadsheet yang kemarin dibuat pada saat program Guru Penggerak, insya Allah masih ada. Nanti bisa juga saya share dulu. Kalau nanti misalnya di Google itu nggak bisa dibuka karena pengaturan, kadang-kadang kan ada pengaturan akses nggak bisa kebuka, tapi di file Google Drive saya itu sudah di-download. Jadi nanti di situ sama saja sih sebenarnya. Kalau di link itu mungkin sudah terkelompok urutan, tapi kalau yang di Google Drive itu karena sudah di-download mungkin sesuai dengan abjad, kadang-kadang ada yang di atas di bawah, tapi isinya sama sih isinya. Jadi artikel-artikel saya, terus video-video juga ada di situ. Gitu. Di Google ada yang nanti bisa share. Jadi baik, terima kasih ya Pak Ya, atas sama-sama. waktunya, terus juga pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Iya.